Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberikan panjang umur, masih diberi kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita semua pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Dalam kesempatan yang semacam ini, marilah kita sama-sama renungi kembali sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang tertera di dalam Sunan An-Nasa'i hadis yang ke-2106 dan di dalam Musnad Ahmad hadis yang ke-8631. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya seraya bersabda, telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, di mana di dalamnya Allah wajibkan atas kalian semua berpuasa. Dibuka di dalamnya segala pintu surga dan tertutuplah semua pintu-pintu neraka, serta dibelenggu setan-setan, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Maka barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka dia telah terhalang dari kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, sehingga dari hadis yang semacam inilah yang menjadi dasar para ulama yang mengatakan bahwasanya ini menjadi dasar bagaimana kaum muslimin senantiasa memberikan kabar gembira atau ucapan selamat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah pun memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Makanya seringkali kita sama-sama saling ucapkan kepada kaum muslimin yang lain, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, selamat beribadah puasa dan ibadah Ramadan lainnya. Ini dasar dari hadis ini. Nah, kemudian yang lebih penting dari itu, pertama, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah wajibkan atas kalian semua untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini sudah sama-sama kita pahami tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, agar kalian semua menjadi orang-orang yang takwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk itu
marilah kita sadari bahwasanya sebagai umat Islam, kita semua di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan kewajiban untuk berpuasa. Di mana puasa yang Allah wajibkan kepada kita semua tidak hanya bagi kita umat Islam, sebenarnya semua orang-orang terdahulu agama samawi semuanya sama-sama mendapatkan perintah untuk berpuasa. Bahkan kalau kita lihat yang lain pun, agama yang tidak dari samawi pun di dalam ajaran mereka juga ada puasa. Ini bukti dari apa yang Allah firmankan bahwasanya ibadah puasa menjadi syariat semua agama, bahkan semua makhluk mendapatkan apa itu dalam kehidupannya ada fase puasanya. Oleh karena itu marilah dengan kesadaran kita semua berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Yang kemudian para ulama dengan kemuliaan bulan Ramadan, yang bulan Ramadan dilipat gandakannya semua amal kebaikan kita. Ada yang menyatakan bahwasanya ibadah di dalam bulan Ramadan itu satu kewajiban dilipat gandakan sampai 700 kali. Makanya barang siapa yang meninggalkan ibadah puasa, yang sebenarnya kalau bagi orang-orang yang berhalangan karena sakit atau berpergian jauh sehingga tidak kuat berpuasa, boleh untuk berbuka, namun kemudian diganti di hari yang lain. Para ulama mengatakan dengan kemuliaan bulan Ramadan, apabila meninggalkan puasa tanpa udzur, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sehari ibadah puasa Ramadan itu tidak akan bisa diganti dengan puasa 1 tahun. Karena hitungan tadi bahwasanya dilipat gandakan sampai 700 kali. Sehingga sementara dalam 1 tahun hitungan harinya tidak sampai 700, paling hanya 360-an hari atau 350 kalau kalender Hijriyah. Sehingga untuk genap 700 paling tidak 2 tahun. Oleh karena itu marilah dengan kesadaran kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Yang mana ibadah puasa yang kita kerjakan yang diwajibkan oleh Allah itu sebenarnya tidak memberatkan, berada di dalam jangkauan kekuatan kita. Karena puasa yang diwajibkan oleh Allah hanya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah malam hari kita semua boleh atau bisa mengganti kekuatan fisik kita dengan memakan maupun meminum yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Oleh karenanya sekali lagi mari kita dengan kesadaran hati kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian kemuliaan bulan Ramadan yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini tadi, dibuka segala pintu surga, ditutup segala pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Karena kita berpuasa, kita menahan hawa nafsu, kita membelenggu keinginan-keinginan jelek, seolah-olah membelenggu setan. Kemudian karena segala pintu kebaikan dilipat gandakan di dalam bulan Ramadan, kita semua dimotivasi untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal sunnah. Kalau di dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Baihaqi, wa qiyamu lailihi tatawuan, Allah jadikan menghidupkan malam-malam Ramadan itu sebagai ibadah sunnah yang kemudian kita kenal bersama dengan sholat tarawih. Mari kita laksanakan juga dengan sebaik-baiknya. Yang dengan kemuliaan bulan Ramadan kita semua memperbanyak tadarus Al-Quran dan kebaikan-kebaikan yang lain, sedekah, untuk bisa menjumpai apa yang Rasulullah sabdakan pada hampir penghujung hadis tadi, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat malam kemuliaan yang lebih utama dibanding 1000 bulan. Nah, dengan hadis ini yang kalau dikaitkan dengan dua amalan puasa dan sholat tarawih, sabda Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa didasari iman dan niat ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah, dapat menjadi sababiyah terampuninya dosa-dosa dia yang telah lewat. Kemudian qiyamu Ramadan, sholat tarawihnya dalam riwayat yang lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamu Ramadan, melaksanakan sholat-sholat sunnah di dalam malam-malam bulan Ramadan dengan iman dan niat ikhlas semata mengharap ridho Allah, juga dapat menjadi sababiyah terampuninya dosa-dosa yang telah lalu.
Sehingga dua amalan besar ini apabila bisa istiqomah dalam satu hadis yang cukup panjang, kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah apa yang diperoleh oleh seseorang setelah puasa Ramadan dan qiyam Ramadan dengan istiqomah. Rasulullah pernah menyatakan bahwasanya orang tersebut keluar dari bulan Ramadan membawa pahala 1000 kali haji dan umroh. Bayangkan kalau sekarang ini untuk masa tunggu haji untuk Kota Blitar misalnya mungkin tidak cukup 20 atau 25 tahun. Namun Allah Maha Adil, untuk bisa pergi haji atau disebut Pak Haji harus kaya, harus menunggu lama. Namun untuk bisa memperoleh pahala haji ada kesempatan itu di dalam bulan Ramadan ini dengan istiqomah puasa dan tarwehnya. Nah, kalau untuk dilogikakan dengan penghujung hadis tadi, fihi lailatun khairun min alfi syahr, barang siapa mendapati malam Lailatul Qadar yang lebih baik dibanding 1000 bulan, maka itu masuk akal kita, lebih baik apa itu mendapatkan pahala 1000 kali haji dan umroh itu. Makanya mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Yang kemudian peringatan Rasulullah yang terakhir, man hurrima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kemuliaan, dari kebaikan-kebaikan malam Lailatul Qadar dan kemuliaan bulan Ramadan, maka dia telah terhalang dari kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, marilah agar kita semua tidak termasuk golongan orang-orang yang terhalang dari kemuliaan Lailatul Qadar dan bulan Ramadan ini, kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan iman yang kuat, dengan dasar niat ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan kita pergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal-amal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang takwa sehingga kita semua mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa dan rangkaian ibadah Ramadan yang lainnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.